Selamat berjumpa kembali, masih bersama saya Iksan Kurniawan, guru TJKT di SMK Muhammadiyah Abung Sumuli. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi router dengan metode VLAN. Yang dibutuhkan di sini ada dua router yang sama. Misalnya Bapak atau Ibu atau rekan-rekan sekalian tidak memiliki switch manageable, kita bisa menggunakan router sebagai penggantinya. Nah, ini ada router pertama, ini router utama. Ya, semua konfigurasi di sini. Kemudian router yang kedua, ini dijadikan sebagai switch. Nah, di sini ada internet menggunakan Ether 1. Kemudian akan dimasukkan konfigurasinya ya. Konfigurasinya melalui Ether 2, yaitu Ether 2 ini terdapat dua IP yang berbeda, yaitu IP 10.1 nanti VLAN ID 1, kemudian 20.1 itu VLAN ID 2 dengan melewati satu interface yaitu Ether 2 dan akan dimasukkan pada switch. Nah, di sini switch yang akan dijadikan yaitu switch sama ya, menggunakan router mikrotik juga. Pada Ether 1 ini itu akan dijadikan port trunk ya. Port trunk itu semua akses dalam kebutuhan VLAN itu akan tercover ya. Kalau identitasnya itu 0, identitasnya itu 0 untuk VLAN ID-nya. VLAN ID-nya 0 itu port trunk, yaitu sebagai jalur ya, pintu masuk pada switch-nya, dan akan dibagi sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan nantinya. Kemudian ini penjelasannya. Jadi internet masuk menggunakan Ether 1 di sini, Ether 1 ya. Saya perbesar gambarnya. Di sini saya menggunakan Photoshop ya, karena di sini saya membuat topologinya. Di sini internet masuk ke Ether 1. Pada Ether 1 ini itu sebagai sumber internetnya. Kemudian dikonfigurasi melalui port 2, yaitu nanti menggunakan VLAN ya, metode VLAN, yaitu ada VLAN ID 1 dan VLAN ID 2. Itu akan melewati port 2 dengan IP yang berbeda ya, IP yang berbeda. IP yang berbeda di sini. Konfigurasi yang penting itu ada di router utama, dan di sini sebagai jembatannya, sebagai switch ya, yang kita atur untuk VLAN ID-nya. Jika Bapak atau Ibu atau rekan-rekan tidak memiliki switch manageable. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus setting router utama. Nah, di sini router utama kita colokkan dahulu ya, itu untuk sumber internetnya. Nah, sumber internetnya itu ada di Ether 1. Nah, ini bisa Bapak Ibu atau rekan sekalian itu mencolokkan sumber internetnya pada Ether 1. Nah, nanti ada konfigurasi dasar untuk menghubungkan ya, untuk menghubungkan beberapa konfigurasi ya. Contohnya menghubungkan dari internet menuju ke router dan dari router menuju ke switch. Nanti ada konfigurasi lanjutannya. Nah, mari kita lanjutkan pada settingan yang ada di router utama atau router satunya yang kita akan setting. Nah, kita langsung masuk ke bagian aplikasi Winbox. Nah, pada aplikasi Winbox ini itu kita harus login.
diusahakan kedua router dalam posisi sudah bersih atau terreset ya data-datanya. Jadi untuk konfigurasinya bisa kita mulai dengan login pada router utama, yaitu akan dijadikan sebagai router utamanya nantinya pada topologi yang ada di gambar ini ya. Nah, kita akan konfigurasi pada router yang ini ya, sesuai dengan ini. Nanti kita konfigurasi yaitu internet masuk ke Ether 1, kemudian Ether 2 nya kita buatkan VLAN ya, menggunakan VLAN ID 1 dan VLAN ID 2. Nah, langsung kita login, kita lanjut konfigurasi dasar. Cara login yaitu klik jika tampilannya Winbox-nya sama Bapak Ibu, ada versi yang terbaru dan ada yang lama ya. Ini versi yang terbaru yaitu 3.4, ada lagi yang terbaru updatean ya. Bisa Bapak Ibu sesuaikan saja untuk versi Winbox-nya. Login dengan menggunakan connect to-nya ini harus sama menggunakan MAC address. Nah, MAC address ini harus sama atas dan yang tampil ya pada satu jaringan ini. Kemudian login, jika sudah terreset itu menggunakan login admin dan passwordnya itu kosong ya. Adminnya kecil semua Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Loginnya admin, passwordnya kosong. Kemudian kita login, connect ya. Nah, pada tampilan berikut ini diminta suruh mengisikan password ya. Kita isikan saja password dasarnya. Password dasarnya itu 0 dan kita akan menggantikan menjadi password 12345. Nah, ini passwordnya 12345. Ini harus disamakan Bapak Ibu atau rekan sekalian. Kemudian langsung dicek no. Kemudian kita setelah mengganti password, usahakan kita disconnect dahulu ya, disconnect, kemudian kita login menggunakan password yang kita buat tadi ya, 12345. Kemudian kita konekkan kembali supaya nanti tidak ada trouble di dalam konfigurasinya ya. Minta atau pas saat kita tes ping itu tidak minta login ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian interface. Bisa kita langsung rename ya untuk kebutuhan kita. Untuk kebutuhan kita itu bisa kita rename namanya. Misalnya di Ether 1 kita ganti menjadi Ether 1 strip internet, agar kita ingat di Ether 1 tuh internet di router utamanya. Misalnya di port 1 itu rusak, bisa kita gantikan dengan port yang aktif atau Ether 3 yang masih aktif. Kemudian kita oke. Nah, kemudian Ether 2 ini nanti akan dijadikan sebagai jalurnya, yaitu VLAN ID 1 dan 2. Nah, warna merah dan hijau ini. Merah dan hijau ini IP-nya berbeda. Tak lupa kita harus mengganti untuk identitas router kita supaya kita lebih enak mencari, karena ada dua router. Itu bisa jadi nanti kalau namanya mikrotik kita jadi bingung sendiri. Jadi kita harus merubahnya, yaitu masuk ke sistem, kemudian identity, kemudian mikrotiknya kita ganti. Yang ada di tampilan pojok kiri atas itu kita ganti menjadi router utama. Router utama. Kemudian kita oke saja. Nah, akan terganti secara otomatis pada tampilan saat ini. Selanjutnya, setelah kita merubah identity menjadi router utama, yang kita lakukan itu membuat interface VLAN dengan cara masuk pada bagian interface, menu interface, kemudian bisa kita klik tambah. Nah, pada sub menu pada interface itu akan menampilkan banyak untuk kebutuhannya, kebutuhan pada mikrotik. Kita bisa memilih nomor 4 yaitu VLAN.
Kemudian untuk cara yang lain itu dengan cara mengklik pada bagian tab atas yang tulisannya VLAN juga. Kita bisa lewat sini, kemudian kita pencet tambah. Setelah itu pada VLAN ID 1 itu mempunyai IP 192.168.10.1/24 dan VLAN ID 2 itu mempunyai IP 192.168.20.1/24. Ini di jalur yang sama pada Ether 2, pada router utama. Yang kita akan buat yaitu sesuaikan saja, yaitu namanya VLAN ID 1, kemudian VLAN-nya 1, kemudian jalurnya kita pilih Ether 2, kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita buat satu lagi untuk VLAN ID 2, kemudian VLAN ID-nya 2, kemudian pilih jalurnya Ether 2, kemudian apply oke. Nah, kita kembali lagi ke menu interface. Pada menu interface sudah keluar VLAN ID yaitu 2 ya, yaitu VLAN ID 1 dan 2 pada jalur Ether 2. Nah, pada router itu belum memiliki akses internet. Kita bisa memberikan dengan cara request melalui Ether 1, yaitu Ether 1 internet, yaitu request DHCP client. Kita masuk ke menu IP, kemudian masuk ke DHCP client, kemudian kita tambah, lalu kita pilih Ether 1 ya, interface Ether 1, kemudian kita apply oke. Dan pada bagian ini akan keluar IP yang diberikan oleh penyedia layanan internet kita atau ISP. Setelah dari sini kita bisa memberikan konfigurasi DNS, yaitu dengan cara masuk ke IP kemudian pilih DNS. Nah, secara otomatis jika kita melakukan request pada DHCP client, pada DNS setting itu akan terisi otomatis pada kolom dynamic server ya, mengikuti DNS yang diberikan oleh layanan internet kita. Kemudian bisa kita isi pada kolom server ataupun tidak, itu tidak apa-apa ya. Pada bagian kolom server ini itu tidak diisi, tidak apa-apa, karena di sini sudah terisi otomatis oleh dynamic server oleh penyedia. Kemudian allow remote request itu di checklist, kemudian apply dan oke. Setelah DNS sudah kita setting, langkah selanjutnya yaitu dengan menambahkan konfigurasi firewall NAT, yaitu untuk klien kita nantinya, supaya klien kita ini bisa mendapatkan akses internet dari kita. Selanjutnya kita masuk pada IP, kemudian pilih menu firewall, kemudian kita masuk pada bagian NAT atau tab NAT ya, kemudian kita tambah pada table NAT ini. Itu yang kita perlukan yaitu ada di settingan di general dan pada tab action. Pada tab general itu chainnya kita pilih src NAT, kemudian out interface kita pilih internet, kemudian actionnya mass query ya, kemudian kita apply, kita oke. Setelah konfigurasi firewall NAT, selanjutnya kita perlu melakukan penambahan IP pada VLAN ID kita, lalu kita tambahkan DHCP server ya. Langkahnya kita masuk ke IP, ke addresses, kemudian kita tambahkan IP sesuai dengan gambar topologi, yaitu VLAN ID 10.1 ya, 192.168.10.24
10.1/24, yaitu interface-nya VLAN ID 1. Kemudian kita apply supaya networknya keluar, lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan untuk IP VLAN ID yang kedua, yaitu 192.168.20.1/24. kita pilih yang VLAN ID 2, kemudian apply oke. Nah, setelah penambahan IP, langkah terakhir pada router utama ini yaitu dengan menambahkan konfigurasi DHCP server, yaitu untuk klien kita nantinya setelah kita tentukan pada router kedua. Ya. Masuk pada menu IP, kemudian DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup. Pada DHCP setup ini kita pilih interface-nya itu VLAN ID 1 dan 2. Nah, secara bergilir konfigurasinya kita selesaikan dulu VLAN ID 1, kemudian kita next. Kemudian jika mendapatkan IP kita next lagi, next sampai sukses ya, sampai sukses. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk VLAN ID 2. Kemudian kita next sampai sukses. Nah, pada router utama ini itu tentu saja settingan kita sudah selesai. Sebelum kita konfigurasi router yang kedua sebagai switch, kita tidak kalahnya untuk mengecek aksesnya, internetnya sudah berjalan atau belum. Kita masukkan ke new terminal, kemudian kita ketikkan perintah ping spasi 8.8.8, kemudian enter. Nah, ini akan sudah berjalan ya. Kemudian kita close ya, dan kita akan lanjut ke router yang kedua yang kita buat sebagai switch. Selanjutnya kita konfigurasi router yang kedua yang kita jadikan sebagai switch. Nah, kita bisa masuk menggunakan MAC address, kemudian kita loginnya admin, passwordnya kosong, kemudian kita connect. Nah, setelah connect ini tidak apa-apa, kita cancel saja untuk router yang kedua. Kita tidak perlu memberikan identity, langsung saja kita konfigurasi. Yang perlu kita lakukan di sini ada dua menu, yaitu menu bridge dan switch. Pada konfigurasi router yang kedua ini itu membutuhkan ketelitian, karena kita cek dahulu ya. Biasanya saya untuk konfigurasi itu ada di Ether 3 supaya nantinya pada perintahnya atau pada yang kita lakukan itu tidak slip untuk memilih ethernya gitu. Jadi saya peruntukan Ether 3. Lalu yang selanjutnya kita buka yaitu menu bridge ya, bridge. Kemudian kita buat namanya itu jembatan. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, di sini kita udah mempunyai bridge 1 dan kita harus menambahkan port yang kita tuju. Karena di router 931 ini memiliki 3 port, kita tambahkan 3-3-nya saja. Ya, kita tambahkan interface kita pilih Ether 1, kemudian kita pilih bridge-nya jembatan, kemudian kita tambah lagi Ether 2, kemudian bridge-nya jembatan, kemudian apply oke. Kemudian kita tambah lagi Ether 3, kemudian kita pilih jembatan. Biasanya akan nge-close kalau kita apply dan oke. Biasanya. Kita tunggu saja. Kemudian cancel. Kita login lagi.
Kemudian kita lanjutkan settingan yang kedua, yaitu menggunakan menu switch. Nah, pada menu switch ini itu perlu kita ingat, yaitu VLAN ID-nya. VLAN ID 1 dan 2. VLAN ID 1 dan 2. Nah, kita tentukan ya. Di sini router utama itu dari Ether 2 menuju ke switch itu dengan membawa 2 IP yang berbeda. Untuk VLAN ID 1 itu nanti kita keluarkan pada Ether 2, di switch-nya. Kemudian VLAN ID 2 yaitu Ether 3 di switch-nya. Kita lanjut. Kita masuk pada bagian VLAN, tab VLAN, kemudian kita tambah. Lalu kita tambahkan pada bagian sini itu VLAN ID-nya 1, kemudian portnya itu Ether 1, kemudian bawahnya Ether 2. Nah, yang dimaksud apa? Yang atas ini sebagai sumber masuk, yang kedua ini sebagai Ether keluar ya. Yang pertama itu Ether masuk, yang kedua Ether keluar. Jadi nanti masuknya di Ether 1 yaitu port terang, keluarnya di Ether 2 yaitu menggunakan tadi VLAN ID 1. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita tambah satu lagi, kita pilih VLAN ID-nya 2, kemudian portnya pilih Ether 1 dan Ether 3 ya. Kemudian apply oke. Nah, kemudian yang harus teliti kita di bagian port sini ya. Di bagian port itu kita harus lebih berhati-hati, karena kalau kita sudah menggabungkan di bridge port 3-3-nya itu akan saling terkoneksi gitu. Jadi yang kita colok tadi itu ada di, kita cek ya, ada di Ether 3. Ini yang RS ini itu yang kita, kabel kita yang terkoneksi pada laptop kita saat ini. Nah, itu dengan tulisannya itu berdiri ya, tidak miring. Nah, ini kita konfigurasi terakhir. Setelah yang 1 dan 2 ini kita konfigurasi. 1 dan 2 itu perintahnya berbeda ya, 1 dan 2. Yang sama itu 2 dan 3. Kita lanjut di bagian switch di tab port ini, kita klik 2 kali. Kemudian kita pada bagian VLAN mode kita pilih secure. Kita pilih di sini VLAN headernya itu add if missing. Kemudian VLAN ID-nya itu 0 karena sebagai port terang yaitu 0 ya, atau identitasnya 0. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian untuk Ether 2 kita klik 2 kali, kemudian VLAN modenya kita ganti menjadi secure. Kemudian VLAN headernya kita menjadi always strip. Kemudian kita ketikkan di sini default VLAN ID-nya, yaitu VLAN ID yang untuk keluar di Ether 2 tadi 1. Kita apply oke. Nah, pada Ether 3 ini jika kita oke nantinya itu sudah otomatis menjadi switch. Kita tidak bisa login sebagai router lagi. Jadi cara yang terakhir ini yaitu merubah dari router menjadi switch. Bisa kita kembalikan dari switch ke router lagi dengan cara di reset konfigurasi. Nah, kita klik 2 kali pada Ether 3, kemudian kita pilih VLAN mode, pilih secure, kemudian VLAN headernya kita pilih always strip, kemudian VLAN ID-nya kita buat 2, kemudian apply oke, dan akan nge-close. Kita tunggu saja. Dan ini sudah, kita tidak bisa login lagi. Kita tidak bisa login lagi pada router yang kita jadikan switch ini, terkecuali kita sudah melakukan reset konfigurasi kembali. Nah, untuk konfigurasi mungkin cukup sekian dan saya akhiri.